Hai hai hai, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kita berjumpa kembali dengan renungan pagi hari ini. Renungan SD Putra Nirmala, hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Kekuatan penyembuhan yang dimiliki Tuhan Yesus selalu bekerja untuk kesembuhan setiap orang yang percaya. Maka percayalah akan kuasanya. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa terkasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami bisa bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Terlebih, bukalah pintu hati dan budi kami agar kami mampu mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil juga. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam keseharian, terkadang tanpa kita sadari, hidup kita sering bersikap tidak tahu diri. Mengapa demikian? Kita banyak diberikan kebaikan-kebaikan oleh Tuhan. Dalam kondisi baik itulah kita lupa bersyukur. Dan kadang kita larut dalam kesenangan karena keegoisan kita. Kita merasa semua yang kita miliki adalah hasil jerih payah kita sendiri. Semua kekayaan yang kita miliki adalah semuanya hasil diri sendiri. Semua keberhasilan adalah hasil usaha sendiri. Padahal semuanya itu ada orang-orang yang membantu kita. Bahkan ada yang sangat berperan di dalam mewujudkannya itu, yaitu Tuhan.
Manusia merasa membutuhkan Tuhan ketika dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit berat, ketika jatuh miskin, ketika ditimpa bencana, ketika mendapatkan masalah yang berat. Nah, pada saat itulah kita sangat butuh Tuhan. Dan pada saat itu pun mulai dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, yang biasanya tidak doa rosario setiap hari bahkan diulang-ulang. Ditambah lagi doa novena, ditambah lagi mungkin ke gereja, atau ditambah lagi doa-doa lain. Nah, apabila kita hanya melakukannya seperti itu, nah itu menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang tidak bersyukur. Nah, apakah kita seperti itu? Nah, maka marilah kita refleksi diri kita. Kita sadari apakah kita orang yang bersyukur atau orang yang tidak bersyukur. Tuhan Yesus hari ini melalui Injil Markus mengingatkan bahwa kita harus selalu bersyukur terhadap apapun yang kita terima dan mau melayani sesama dengan tulus dan ikhlas. Yesus memberikan contoh dengan menyembuhkan mertua Simon Petrus dan orang-orang sekampung minta disembuhkan. Yesus melayaninya dan menyembuhkannya dengan sepenuh hati. Dan esok harinya pun Yesus setelah menyembuhkan orang banyak, Yesus mengajak murid-muridnya bukan untuk menghindar, tetapi Yesus untuk mencari lagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Itulah Yesus menunjukkan bahwa Yesus hidup pada saat itu untuk melayani manusia yang membutuhkan tanpa pamrih. Maka marilah sekarang kita meneladani guru sejati kita. Mari kita melayani sesama kita dengan setulus hati, sebagai bakti dan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Demikian Mama Papa renungan untuk pagi ini. Semoga bermanfaat dan semoga hidup kita selalu dipenuhi oleh rasa syukur. Terima kasih. Salam sehat buat semua. Bapak terkasih, terima kasih karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini, berkatilah setiap tutur kata dan perbuatan kami agar selalu berkenan di hati-Mu. Lindungilah dan jagalah kami dari segala mara bahaya dan dari segala sakit penyakit, terutama virus corona yang saat ini sedang melanda. Berkatilah kami satu persatu dengan terang Roh Kudus-Mu, agar dari hari ke hari kami semakin dimampukan untuk mengasihi Engkau melalui sesama kami. Doa yang sederhana ini kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada pagi hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.